Misalnya, Sukma Kemang Agung ini apa sih yang membanggakan orang bekerja di sini? Kita harus membuat reputasi perusahaan ini jadi bagus. Mau berkarir yang sering diajak healing sama bos. Anak-anak Gen Z ini itu harus balance ya. Dulu kan ada work-life balance. Kalau sekarang work healing balance gitu ya. Makanya orang itu penilaiannya itu adalah kemampuan, kinerja, plus masa kerja. Ya kan? Tapi jangan juga hanya masa kerja tuh jadi menghasilkan apa-apa. Itu yang paling sulit ya. Itu Bapak bilang apa tadi? Fosil ya. Fosil kalau dibayar mahal kan? Ya, memang setuju saya sama Ibu ya. Jadi memang medsos ini bisa ibaratnya kayak api. Kalau kecil jadi kawan, besar tuh bisa jadi lawan. Nah, medsos selama kita nggak perlakukan dengan baik, ya kan, itu akan membahayakan kita. Betul. Reputasi kita bisa hancur hanya gara-gara medsos. Tapi dengan medsos pun kita bisa mendapatkan reputasi yang seperti Bu Inten tadi ngomong. Ya memang medsos ini kalau menurut saya itu quantum leap, Bu. Ya, jadi bukan hanya selangkah dua langkah, tapi loncatan yang jauh ke depan yang memang bisa dibilang kalau kita nggak siap itu bisa merusak skema dari perjuangan kita, gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita membuat ya quantum leap dengan medsos ini jadi menguntungkan untuk bagi kita. Termasuk misalnya tadi yang Ibu Inten bilang branding kita, ya branding apa yang bisa dijual dari tempat kita bekerja. Contoh misalnya di BPR, kita nih nilai jualnya apa sih? Itulah yang kita jual. Karena kondisi sekarang orang banyak bilang tidak baik-baik saja, ya kan? Nah, dengan tidak baik-baik saja, menurut Ibu Inten, apakah pelatihan karyawan masih dibutuhkan apa enggak, Bu? Kan banyak juga nih mindset, misalnya direksi atau ya pimpinan ya, ngapain kita buat pelatihan karyawan? Kan dunia sedang tidak baik-baik saja. Mendingan kita beresin kita punya internal dulu lah, gitu loh. Urusan lain terserah deh. Yang penting kita, apakah itu tepat menurut Ibu? Karena kondisi kan nggak baik-baik saja. Masih perlu nggak sih pelatihan karyawan, Bu? Gitu loh, kira-kira. Silakan. Justru nih Pak ya, saya katakan bahwa dengan situasi yang kalau dibilang sekarang tidak baik-baik saja dalam tanda kutip, kita tuh bisa konsolidasi. Jadi yang utama adalah bisnis harus jalan, tapi karena kesempatan untuk lari di bisnis kan juga turun. Nah, kita kesempatan untuk mengembangkan orang. Ya, itu jadi artinya dia harus komprehensif, jangan kalau ini direm nanti pada saat sudah bagus ini agak kejar juga ya kan. Jadi ini saatnya kita tuh konsolidasi Pak Henry ya, bahwa di dalam itu harus kenceng juga persiapan kita, dapur kita nih harus kenceng ya. Kalau misalnya kita punya restoran ya, restoran sepi, penduduknya pengunjungnya sedikit, ya kita kerjakan yang dulu tidak sempat kita kerjakan. Ya bersih-bersih alat misalnya. Sama, ya kita pikirkan dari apa yang sudah kita kuasai dengan baik. Oke, kita pertahankan. Apa yang belum kita kulik itu. Supaya once nanti bisnis sudah bagus, maka kita juga sudah siap untuk lari. Ya ibaratnya menurut Bu Inten tadi, ya kan, kita nggak boleh terlena. Boleh, Pak. Kondisi misalnya hujan di luar. Iya. Ya kan, terus kita nunggu hujan itu berhenti. Iya. Kapan jalannya? Kalau hujan di luar, kita persiapkan payung, kemudian mantel hujan kalau perlu. Tapi tetap harus kita terabas, kan gitu Bu ya? Iya, betul. Apalagi bisnis. Di mana-mana bisnis tuh nggak ada yang namanya, aduh ntar aja deh. Kondisi apapun tetap harus jalan. Nah, tergantung mindset daripada kita semua yang bekerja di situ. Terutama pimpinannya. Apakah pimpinannya bilang, kita bisa melewati badai dengan baik? Justru nanti anak buahnya juga akan mengikuti pola mindset tersebut. Tapi kalau pimpinannya bilang, aduh ntar aja deh, ini badai, kita di rumah aja dulu. Ya nggak jalan-jalan gitu kan, sedangkan yang lain sudah jalan. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang nih untuk penyerapan anggaran pelatihan menurut Ibu Inten kan tentu berbeda-beda ya. Kalau Ibu Inten kan dulu kan BPR-nya udah triliunan. Nah, mungkin bagi teman-teman Sukmania lain yang asetnya masih di bawah 50 M, yang dengar ini atau yang asetnya 100 bahkan yang 500, itu kira-kira menurut Ibu Inten itu berapa sih yang efektif
anggaran pelatihannya itu atau minimal apa aja sih pelatihannya yang diperlukan untuk ke situ gitu, Bu? Ya. Jadi kalau anggaran itu relatif ya, Pak ya. Jadi masing-masing punya kelasnya budget sendiri masing-masing. ya. Tapi pelatihan itu harus mencapai 3 juga, Pak. 1, leading self. 2, leading others. 3, leading organization. Ya, leading self itu apa? Anak itu setiap karyawan harus memikirkan bagaimana cara kita mengembangkan diri kita sendiri. Apa nih yang saya perlukan untuk saya sukses sebagai AO? Apa yang saya perlukan untuk saya sukses sebagai CS? Nah, dia pikirkan, gitu kan? Nah, itu di bagian training center juga sudah menyiapkan nih. Oh, untuk pengembangan diri apa, untuk supervisory management gimana, untuk pengambil keputusan yang strategis apa yang dibutuhkan. Nah, dari 3 hal ini kita bagi lagi, ada soft skill, ada hard skill. Nah, hard skill memang sangat diperlukan untuk level karyawan, Pak. Harus itu kan. Mau dia katakan sudah bisa ulang lagi supaya semakin dia bertambah skillnya ya. Skillnya karena kan tadi ada 3 kan. Mindset, skill set, tool set harus terpenuhi. Habis itu kita bagi nih, yang mana nih level yang supervisor dia masuk ke supervisor ke atas sampai manager masuk ke leading others. Ya, untuk yang benar-benar nggak punya anak buah dia harus leading self. Ya, leading self-nya biasanya lebih banyak ke hard skill ya. Kalau hard skill sama soft skill pengembangan diri, misalnya komunikasi, terus service excellent, lalu product knowledge itu Pak yang di leading self ya. Di leading others itu kita memberikan bekal untuk si supervisor atau manager ini bisa membawa anak buahnya untuk memenuhi target-target, juga bisa membuat anak buahnya 2 tahun, 3 tahun ke depan lagi dia akan menjadi apa. Ya, nanti dari sisi manajemen itu masuklah ke training leading organization. Ya, yang membuat rencana bisnis nih ya. Mau apa 1 sampai tahun ke depan kita mau ngembangin apa? Apakah kasa, apakah landing kemana nih? Apakah ada diversifikasi misalnya gitu. Jadi itu Pak 3 hal itu. Leading self, leading others, dan leading organization. Nah, kan baru tahu kan? Sama, saya juga baru tahu. Nah, sekarang nih, tadi kan Ibu Inten kan sudah menjelaskan nih dengan pengalaman. Nah, menurut Bu Inten, tanggapan dari karyawan yang Ibu dapatkan dengan hasil medsos segala macam itu apa sih, Bu? Mereka kan sekarang banyak tuh kayak ada yang bilang strawberry sandwich ya. Ya kan? Ibaratnya kan sekarang gitu ya, strawberry sandwich. Kelihatannya bagus, tapi kena tekanan sedikit langsung hancur, berantakan. Nah, menurut Ibu Inten gimana? Silakan, monggo. Jadi teman-teman, tadi kan Pak Henry sudah cerita nih. Walaupun bibitnya bagus, tapi ketika tidak dipelihara ya mati juga. Sama. Kita juga merekrut orang bagus, tapi di dalam kita nggak punya sistem ya. Tidak ada kejelasan karir, tidak ada kejelasan hak-hak dia. Orang juga mikir nih, gue masuk gua apa ya? Gitu ya. Jadi ada lain tantangan tersendiri di manajemen untuk membuat orang itu betah bekerja di sana. Ya, kalau Pak Henry ini udah jagoannya ya, bisa membuat orang 25 tahun ya betah bersama beliau. Nah, itu mungkin biar Pak Henry yang menceritakan tips-tipsnya. Tapi kalau dari kami itu adalah itu harus ada kejelasan tugas ya, lalu ada suasana kerja yang mendukung, harus ada antara atasan tuh kapan menjadi teman, kapan menjadi kadang-kadang kita jadi atasan nggak selalu merintah aja. Kadang-kadang harus juga bersikap seperti orang nggak tahu gitu kan. Kalau begini gimana? Nah, itu rupanya yang membuat mereka betah. Gue tadi ngasih tahu direktur loh gitu misalnya. Gue tadi ngasih tahu. Nah, itu ya, jadi ada hal-hal yang banyak juga yang harus disiapkan di perusahaan supaya orang yang kita udah berhasil kita rekrut bagus, ini bisa kita bawa sampai dia nanti terus-terusan yang akan membawa perusahaan ini jauh berkembang. Ya, itu namanya retain talent, Pak.
Ya, kita harus bagaimana cara meretain talent, yaitu banyak itu tuh Pak, ada sistem penilaian kinerja, ada jenjang karir, lalu sistem pengupahan juga yang adil ya. Ya. Artinya adil tuh bukan semuanya sama rata, enggak. Adil tuh siapa yang bagus, siapa yang kinerjanya baik, Ya. kemampuannya baik, dialah yang harus lebih Betul. tinggi daripada orang yang biasa-biasa saja. Gitu Pak Henry. Ya, jadi memang benar ya. Memang kebanyakan orang menilai kok si A dapat sekian, saya kok sekian. Iya. Tapi dengan kejelasan yang tadi Ibu Inten sudah kasih tahu, bisa juga berbeda antara si A dengan si B dari bonus, Iya, misalnya gitu yang betul. dapatkan. Tentu karena dari kinerja masing-masing. Jadi intinya adalah bahwa skill kita itu harus di atas rata-rata industri. Skill. Jadi pertama skill, kedua itu dihargai. Bahwa kita menghargai karyawan. Karena kita bekerja bukan dengan mesin, tapi dengan manusia. Manusia itu hanya satu, adalah butuh dihargai. Sekurang apapun dia, selebih apapun dia, selama dia merasa dihargai oleh orang lain, apalagi pimpinannya, dia akan tumbuh berkembang, bahkan jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Gitu ya? Kira-kira Betul, Bu Inten ya? betul, Pak. Nah, sekarang nih masalah penggajian. Nah, kira-kira, kan tadi udah oke nih ya kan? Terus kira-kira menurut Bu Inten itu, gajinya yang tadi ngomongin yang grade tadi, sama yang belum grade, Iya. kira-kira itu menurut Bu Inten, pengalaman Bu Inten tuh sejauh mana sih Bu? Apa sedekat mana sih Bu? Misalnya kali 1 atau kali 2, Dua kali dia. atau berapa gitu Bu? Silakan. Betul. Jadi untuk yang bagus banget sama yang sedang sama yang jelek. Jadi dari sedang ke bagus itu minimal 20% ya Pak. Oh, 20%. Jadi itu harus berasa gitu kan. Ah, iyalah. Ya harus berasa. Kalau enggak, oh apa ya beda-beda tipis, ngapain gue susah-susah. Iya. Ya. Tapi kalau berasa gitu ya. Nah, apalagi kalau bisa kita kasih 30%, itu sebenarnya angka yang paling bagus tuh. Ya Ideal kan? ya. Ideal tuh 30%. Kan baru berasa banget kan. Sehingga orang yang di bawah pengen mengejar gitu. Yang ini pengen terus. Nah, inilah yang memotivasi kita membuat orang-orang itu lari kenceng. Ya, ini sama seperti pesawat Pak Henry. Betul. Kalau belum 30.000 kaki kan Ya, belum bagus. aman, Belum aman. gitu. Nah, ini nambah lagi nih Bu nih. Ini kan kalau awal ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya datang orang baru yang grade tadi. Ya, Sedangkan orang lama kita ini belum grade, ya, akan menuju grade. ya. Nah, sistem penggajian ini gimana menurut Bu Inten? Iya. Yang baru itu, yang karyawan baru yang grade itu, apakah langsung perbedaannya 30? Oke. Atau gimana gitu Bu? Iya. Sebenarnya sih judgement masing-masing Pak. Jadi gini, kalau kita ngelihat bahwa orang lama ini udah setia, dia kurang sedikit aja, belum tentu dia harus lebih rendah daripada yang grade yang baru. Karena ada nilai loyalitasnya itu ya. Loyalitas ya, memang dia agak kurang tapi sedikit gitu ya. Bisa dipoles lah, masih bisa poles. gitu ya. Karena jangan sampai membuat orang-orang ini menjadi down dia. Tetap harus jaga ya, Iya, seimbang jaga ya. seimbang. Makanya orang itu penilaiannya itu adalah kemampuan, kinerja plus masa kerja. Ya. Ya kan? Tapi jangan juga hanya masa kerja tuh jadi Menghasilkan tinggi. apa-apa. Aduh, itu yang paling sulit ya. Itu Bapak bilang apa tadi? Fosil ya. Fosil kok dibayar mahal kan? Gitu Pak Henry. Oke, Dan- nah ini pertanyaan terakhir nih Bu Inten Monggo. ya. Ini nggak berasa, udah 10 loh saya ngasih pertanyaan loh. Ya, dan ini Bu Inten ini ngasihnya gratis. Khusus Sukmania semua. Ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita dapat menyerap ilmu yang sudah diberikan oleh yang ahlinya Bu Inten di sini dengan sebaik-baiknya. Karena Bu Inten itu tidak dibayar. Dan Bu Inten memberikannya secara gratis. Jadi sungguh mulia ya, sehingga kita membicarakan yang satu ini, pertanyaan terakhir. Itu mengenai bonus. Jadi, apakah BPR sudah menerapkan KPI menurut Ibu dan bagaimana sih parameter pemberian bonusnya, Bu? Iya. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Betul. Bonus itu juga penting ya, karena itu walaupun sebetulnya Pak ada teorinya bahwa uang itu bukan motivator sebetulnya.
Jadi kita harus ini. Jadi bonus itu kan one time ya, bukan seperti beda dengan gaji. Jadi juga sama, kinerja yang terbaik yang dapat itu sama Pak, sama. Artinya misalnya nih, Bapak tulis A itu 4 kali gitu ya, B itu 2 kali, C 1 kali gitu, atau C setengah. Wah, itu lebih takut orang. Jadi harus membuat satu kebijakan gitu ya. Keputusan bonus tahun depan misalnya akan dihitung. A itu ada 4 kali, B itu 2 kali, C itu setengah misalnya. Ini orang takut nih. Terus kalau D nggak dapet gitu kan Pak ya, nggak dapet. Zong gitu. Nah, tapi juga harus hati-hati, KPI-nya harus benar Pak. Jangan sampai nanti semua dapat A gitu kan. Nah, gawat itu tadi kata yang bawahnya bisa ini. Jadi harus bagaimana caranya supaya waktu kita mengatakan A, mengatakan B, orang tidak argue lagi. Oh ya benar dia argue. Makanya di dalam KPI itu tidak cuma target yang dinilai, tapi juga kompetensi, kerjasama. Dan juga kalau untuk yang level supervisor ke atas ada leadership-nya gitu Pak. Jadi dan juga harus ada penilaian keunggulan mereka. Itu menjadi titik poin lagi. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa dengan prestasi yang sama nih, saya mencapai kok 120% target, tapi kok dia dapat A, kita sudah punya tuh karena kamu belum memiliki keunggulan ini. Yang ini punya keunggulan gitu Pak, supaya nggak pusing nantinya pada saat nanti wah kenapa kalau kita cuma mengejar dari target saja itu bisa bahaya sih Pak, karena belum tentu orang itu mampu sebetulnya ya, mungkin aja besok bisa jadi macet. Iya, dan kedua mungkin bisa jadi sekedar laki. Betul. Ya, jadi harus ada 3 macam lah ya, itu jadi dari sisi target itu. Terus kedua adalah kompetensi, ketiga keunggulan unik yang dia miliki. Nah, sehingga nanti Bapak akan bisa tuh menyaring. Dan ketika kita mengatakan bahwa si anak nomor 1 ini cuma dapat C, kita udah punya dasarnya, the guidance-nya ya. Iya, gitu Pak. Oke, benar luar biasa sekali Bu Inten ya. Jadi tadi sudah dijelaskan dari awal perkenalan Bu Inten sampai dengan terakhir dia sebagai konsultan, ya ada sekitar berapa puluh tahun Ibu ya, udah jadi konsultan, pengalamannya gunakan sebaik-baiknya karena Bu Inten masih ada tampil lagi, luar biasa ya. Kalau yang sekarang ngomongin tentang BPR, nanti yang kedua tonton lagi berikutnya ya. Jadi teman-teman Sukmania semua, apa yang dibilang Bu Inten tadi adalah intisari bagaimana kita bisa menjalankan suatu perusahaan terlepas dari itu apakah BPR atau bukan. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengelola orang-orang yang bekerja sama dengan kita, menghasilkan sama-sama apa yang sesuai diinginkan oleh perusahaan dan apa yang menjadi keinginan atau tujuan daripada karyawan. Kejelasan karir itu harus, kemudian juga bagaimana kita bisa meningkatkan skill, kemudian juga bagaimana kita bisa meningkatkan apa yang diinginkan oleh perusahaan dan diinginkan oleh karyawan masing-masing. Sehingga apa yang menjadi kejelasan ya, baik itu pemberian bonus, baik itu karir, kemudian juga perusahaan, itu sama-sama jelas arahnya kemana dan harus bagaimana langkah yang dilakukan. Karena kondisi dalam bisnis itu sedang selalu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi, Sukmania semua, terima kasih atas tontonnya hari ini. Jangan lupa, masih ada video berikutnya dengan Bu Inten dari konsultan. Kalau butuh apa-apa, langsung hubungi Bu Inten, nanti namanya dan konsultannya ada di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah. Terima kasih, Sukmania. Terima kasih, Pak Henry. Ya, terima kasih. Thank you.